Kamu mau dikirimin makan apa? Ciko selama ini selalu memberikan makanan yang cukup. Sekarang aku mulai sadar, bad mood, rasa nggak enak, rasa pengen marah-marah, kesel sendiri itu muncul karena adanya kurangnya me time sama diri sendiri sih gitu. Aku tuh sama papa suka ngobrol berdua dan papa tuh pernah bilang gini, kamu sebagai seorang perempuan kamu harus berdiri di atas kaki kamu sendiri. Hai Sobat Grit, yuk lebih dekat sama aku lewat kartu-kartu ini. Jadi sekarang aku punya 4 warna, terus nanti setiap warna itu ada kayak kehidupan, hubungan, masa lalu, dan diri sendiri. Dan masing-masing warna aku akan ambil 2 dan aku akan jawab. Jadi semoga dengan aku menjawab ini kita bisa makin dekat satu sama lain. Let's go. Oke, kehidupan dulu kali ya. Kita ambil 2. 2 ya, oke. Yang pertama, sebutin 3 hal yang paling kamu syukuri yang terjadi setahun belakangan ini. Setahun belakangan ini ya, mungkin yang pertama aku bisa lebih punya banyak waktu berkumpul sama keluarga aku di Jakarta dan di Bali. Entah kenapa tahun ini aku ngerasa waktunya kok ada gitu buat kumpul sama keluarga, padahal tahun-tahun sebelumnya kok kayaknya susah. Jadi itu mungkin yang pertama yang aku syukurin. Yang kedua, bisa ngelihat Suri sekolah, karena tahun ini Suri udah mulai sekolah. Dari dulu itu sempat ntar Suri kalau udah mulai sekolah kayak gimana ya gitu. Terus sekarang ngelihat dia pakai seragam, dan aku juga masih sehat bisa jagain dia, ngelihat dia pakai seragam gitu, itu hal yang sangat aku syukuri. Terus yang ketiga, apa ya? Mungkin yang ketiga film Taul bentar lagi akan tayang sih. Jadi karena film ini udah aku tunggu banget dari 4 tahun yang lalu. Terus sekarang akhirnya tayang, sangat luar biasa lah, aku syukurin banget. Oke, yang kedua, apakah kehidupan kamu sekarang udah sesuai sama ekspektasi kamu? Sebenarnya di luar ekspektasi sih, gitu. Karena waktu dulu awal banget aku ke Jakarta untuk ikut casting, untuk masuk ke dunia entertain ini, aku tuh sebenarnya masih ngeblank. Aku tuh sebenarnya pengennya apa sih? Apa sih yang pengen aku lakuin gitu? Mimpi aku tuh apa? Kerjaan yang pengen aku lakuin itu apa sebenarnya gitu? Jadi apa yang di depan mata tuh sebenarnya aku kerjain dulu gitu. Kayak jadi host acara traveling, sempat ikut modeling juga dulu gitu. Jadi emang beneran masih belum berekspektasi apa-apa sama hidup sih. Dan sempat ngira kayaknya nih hidup aku bakal kayak gini aja sih sampai ke depan seterusnya gitu. Tapi semuanya berubah di saat aku ikutan casting posesif. Aku diterima dan itu tiba-tiba aku jadi mempunyai ekspektasi terhadap karir aku. Aku pengen ada di dunia film ini sampai nanti nggak tahu kapan, tapi selama aku masih punya kesehatan dan kesempatan aku pengen terus ada di industri ini sih. Jadi emang di luar ekspektasi semuanya. Plus nikah dan punya anak aku nggak berekspektasi sama sekali aku akan nikah dan punya anak di usia yang cukup muda gitu. Karena dulu aku mikirnya ntar deh usia 30 mungkin baru nikah gitu. Tapi ternyata dikasih kesempatan, anugerah yang sangat luar biasa, aku bisa memiliki anak dan menikah di usia yang cukup muda. Jadi beneran di luar ekspektasi. Kartu hijaunya udah, sekarang hubungan kali ya, biar seru. Oke, 2 ya? Oke. Oke, yang pertama, ada nggak sih satu pertanyaan yang kamu harap bakal sering ditanyain sama pasangan kamu? Kamu mau dikirimin makan apa?
Kamu mau aku gojekin apa? Itu sih. Karena makan itu penting. Tapi Ciko selama ini selalu memberikan makanan yang cukup digocekin. Yang kedua, menurut kamu dalam sebuah hubungan, seberapa penting sih waktu buat diri sendiri? Penting. Kalau dulu mungkin ngerasa nggak penting-penting banget ya punya waktu buat diri sendiri. Pokoknya yang paling penting adalah berkumpul bersama pasangan. Meluangkan waktu sebanyak mungkin bersama pasangan gitu. Itu hal yang wajar, yang normal gitu. Karena kita cinta, kita sayang, kita pasti pengen selalu sama-sama kan. Tapi please jangan lupa kalau kita juga masih punya kita gitu yang harus di take care gitu, yang harus disayang, yang harus juga ditanya apa kabarnya tiap hari gitu. Jadi biar selaras aja gitu, karena sekarang aku mulai sadar bad mood, rasa nggak enak, rasa pengen marah-marah, kesel sendiri itu muncul karena adanya kurangnya me time sama diri sendiri sih gitu. Jadinya stres kan gitu. Jadi sebisa mungkin disempatkanlah waktu untuk punya me time sama diri sendiri gitu. Yang pink udah, sekarang yang kuning tentang masa lalu. Oke, masa lalu. Pernah gak sih ngeributin hal kecil tapi jadi berantem beneran? Nah kalau kayak gini dinamikanya nih hubungannya sama papa nih. Waktu papa masih hidup. Jadi emang aku sama papa itu punya kayak love and hate relationship gitu. Kita tuh saling sayang, cinta banget satu sama lain, tapi ada beberapa karakter kita yang gak match aja gitu. Jadi setiap kita ngobrol mempermasalahkan hal yang simple, itu lama-lama bakal kayak, kok jadi berantem ya udah deh berhenti gitu. Gitu sih. Pernah banget. Kalian juga pasti pernah. Semua orang pernah deh kayaknya. Apalagi perempuan, lagi PMS, serem. Iya kan? Apa yang paling kamu kangenin dari masa kecil kamu? Yang aku kangenin dari masa kecil aku mungkin dulu waktu aku masih kecil, adik-adik aku masih kecil, masih tinggal di rumah di Bali. Setiap Sabtu sama Minggu itu adalah jadwal keluarga aku, mama, papa, adik-adik aku, jadi kita berlima untuk pergi makan di luar rumah gitu. Jadi di luar Sabtu Minggu kita biasanya makan di rumah, terus Sabtu sama Minggu kita pasti selalu menyempatkan diri buat makan di mana gitu. Dan sebelum pergi kita tuh selalu ribut gitu, masalah kita mau makan di mana gitu. Itu ya sih yang paling aku kangenin, kumpul di rumah sama keluarga, mama, papa, adik-adik aku. Dan sekarang tuh susah banget karena adik-adik aku udah mulai kerja dua-duanya, papa juga udah nggak ada gitu, dan aku juga di Jakarta gitu. Jadi beneran hal yang nggak mungkin banget bisa dilakuin buat ngumpul lagi, tapi ya itu yang paling aku kangen. Diri sendiri sekarang. Yuk ngobrol diri sendiri. Oke. Apa sih guilty pleasure kamu, hal yang sebenarnya nggak baik tapi kamu sedang ngelakuinnya? Apa ya? Terus langsung insecure, apa semua hal yang kulakuin sebenarnya nggak baik? Semua hal yang kulakuin sebenarnya adalah guilty pleasure aku. Apa ya? Mungkin kalau yang hal yang simple itu kayak makan samyang kali ya. Aku tuh suka banget makan samyang, suka banget, apalagi yang warna pink yang carbonara gitu. Itu kan nggak baik ya sebenarnya buat perut gitu. Tapi tetap aku lakuin karena enak dan pedas. Mungkin itu kalau yang simple. Kalau yang sering seminggu bisa 2 kali gitu. Dan bisa aku tambahin saus samyangnya lagi gitu. Kan nggak baik ya gitu. Tapi enak jadi nggak apa-apa. Ntar kapan-kapan aja selesai kelarnya makan samyang. Itu yang simple. Terus kalau yang agak serius dikit apa ya? Terlalu mikirin perasaan orang lain kali ya dibandingin diri sendiri gitu.
kayak lebih mementingkan apa yang apa yang akan orang pikirkan terhadap diri aku dan apa yang aku lakuin gitu. Kayak lebih concern ke orang lain gitu daripada ke diri sendiri gitu. Kayak ngomong ke orang lain tuh nggak pernah pakai kata kasar, tapi kenapa ke diri sendiri kadang ngomong kata kasar gitu. Kayak gitu-gitu sih. Beneran sih, guilty pleasure beneran guilty. Oke, ada nggak sih janji yang kamu buat untuk diri kamu sendiri udah ditepatin atau belum? Janji ke diri sendiri ya. Aku ingat banget dulu waktu aku masih belum di Jakarta, masih sama papa gitu. Aku tuh sama papa suka ngobrol berdua dan papa tuh pernah bilang gini, kamu sebagai seorang perempuan, kamu harus berdiri di atas kaki kamu sendiri. Apapun itu yang akan kamu hadapin ke depannya, kamu harus menjadi putri yang selalu berdiri di atas kaki kamu sendiri dan pikiran kamu sendiri gitu. Jadi mungkin di momen itu aku janji sama diri aku sendiri, apapun yang terjadi ke depannya, aku akan selalu berdiri di atas kaki aku sendiri gitu. Jadi udah ditepatin atau belum? Antara udah dan belum, kadang udah kadang belum gitu. Mungkin itu kali ya yang menyebalkan sebenarnya terhadap janji-janji kehidupan untuk diri sendiri gitu. Kadang kita bisa tepatin, kadang kita nggak bisa tepatin gitu. Kayak berjanji untuk jadi perempuan yang lebih baik lagi, berjanji untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi lah buat keluarga gitu. Karena kalau sekarang gitu aku mungkin mempunyai peran yang berbagai macam gitu, kayak aku adalah seorang istri, aku adalah seorang ibu, aku adalah seorang kakak perempuan tertua untuk adik-adik aku adalah seorang anak buat mama aku, dan sekarang nambah lagi aku adalah seorang ayah untuk kedua adik aku gitu. Jadi di antara banyaknya peran yang harus aku pikul bebannya gitu, aku berjanji aku akan baik-baik aja sih ke depannya. Oke, jadi gitu Sobat Grit. Jadi gitu Sobat Grit, mengenal lebih dekat dengan Putri Marino. Udah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak